Selamat datang di jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, tempat ilmu, teknologi, dan empati bertemu. Di sini, kami juga memiliki banyak laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran. Penasaran apa saja fasilitasnya? Yuk kita lihat! Halo semuanya, jadi kita sedang berada di laboratorium assessment. Pada laboratorium ini, kita biasa melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan problem apa yang dimiliki pasien ataupun untuk menentukan diagnosa tertentu. Yang pertama kita punya USG musculoskeletal. Dan selanjutnya ada spirometri. Kemudian kami memiliki surface elektromiografi biofeedback yang berfungsi untuk menganalisis aktivasi otot ketika bergerak. Yuk lihat! Selain untuk menganalisis kerja otot, SEMB biofeedback ini difungsikan sebagai alat tambahan untuk alat latihan. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan kapasitas jantung seseorang jika sedang berolahraga menggunakan treadmill dengan EKG. Strengthening dan juga endurance. Strengthening yaitu serangkaian gerakan atau latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Nah, kita sedang berada di lab yang paling seru di sini, apalagi kalau bukan terapi latihan. Lab ini mirip dengan gym. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam strengthening exercise seperti upper body, lengan, dan juga kaki. Di lab ini juga kita belajar gait training crutches atau kruk, di mana kita belajar gimana sih cara menggunakan kruk yang benar pada pasien yang mengalami imobilisasi untuk membantu proses berjalan rehabilitasi. Next, kita punya BSWTT atau Body Weight Supported Treadmill Training, di mana alat ini digunakan untuk membantu proses berjalan pada pasien mengalami gangguan neurologis. Bosen dengan latihan yang gitu-gitu aja? Di sini kita bisa main game loh dengan menggunakan Kinetic Motion Capture. Adik-adik, manusia itu juga terdiri dari tulang belakang. Ini kita sebut dengan tulang vertebrae. Nih, ada dari atas sampai ke bawah. Tulang vertebrae ini yang paling atas kita sebut dengan tulang cervical. Ini dia ada 7 pasang. Belajar anatomi bikin kamu ngantuk, pusing, dan juga bosan. Nah, di sini kita nggak hanya belajar lewat dari buku. Di sini kita juga belajar lewat Phantom, sehingga kita akan mempunyai visualisasi 3D-nya secara langsung. Dan juga kita memiliki virtual reality yang akan membuat proses belajar semakin menyenangkan. Nah lanjut, sekarang kita lagi ada di lab elektrofisika. Di lab ini tuh isinya banyak banget alat-alat modalitas yang biasa dipakai buat belajar sama mahasiswa terapi. Pertama di sini ada magnetoterapi. Nah, alat ini gunanya buat apa ya Pak Rastu? Nah, ini salah satu alat unggulan dari jurusan. Dia menggunakan medan magnet statis untuk mengurangi masalah neuromuskular serta tisu repair. Oke, terima kasih Pak Rastu atas alasannya. Lanjut, di sini ada MWD, kemudian sini ada FWD, lalu ada ultrasound. Di sini ada pneumatic compression. Kemudian di depan sini ada SWT, lalu yang terakhir di sini ada cryoterapi. Di lab manual terapi, kita belajar banyak untuk menjadi seorang fisioterapis yang profesional dalam menjalankan berbagai macam manual terapi yang tentunya sudah berdasarkan evidence base. Selanjutnya, untuk melakukan traksi pada glenohumeral, kita akan melakukan traksi ke arah lateroventrocranial. Bisa dilihat pada contoh seperti ini. Halo teman-teman semua, sekarang kita lagi ada di lab pediatri. Lab ini biasanya digunakan khusus untuk pembelajaran fisioterapi anak.
Lab ini juga dilengkapi berbagai macam penunjang pembelajaran seperti tumbuh kembang, saraf motorik kasar, dan juga aktivitas fungsional. Kita lihat. Hari ini kita akan belajar tentang mengatasi masalah spastik pada anak. Tapi sebelumnya kita kenali pola. Apa pola spastiknya? Spastik itu ada dua macam polanya. Pola ekstensi dan pola fleksi. Kalau secara singkatnya gambarannya pola fleksi itu ini ya. Nah, sekarang kita bergeser ke laboratorium hidroterapi. Di lab ini kita ada hot and cold pack, kemudian ada paraffin bed, dan yang terakhir, ini alat yang sangat unik. Ibu, ada alat apa ini, Bu? Hai Abi, Iya, Ibu. di dalam fisioterapi olahraga, Vici Shower bekerja untuk meningkatkan metabolisme dan untuk menjaga kelenjar. Tidak hanya secara individu, tapi kami memberikan pelayanan fisioterapi yang luas kepada masyarakat lewat program komunitas yang kami rancang di lab ini. Nah, di kampus ini kita nggak hanya belajar di laboratorium loh, tapi di sini kita juga dapat belajar secara langsung di klinik, sehingga kita dapat melihat kondisi pasien secara langsung dan juga langsung mengimplementasikan segala bentuk materi yang kita punya ketika belajar di kelas. Dan tentunya dibimbing langsung oleh dosen-dosen kita. Baik, di Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, kami selalu mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan berpikir holistik dan komprehensif dalam pemeriksaan dan juga mendapatkan diagnosis. Karena diagnosis yang diharapkan dari seorang fisioterapis adalah diagnosis movement system untuk melengkapi diagnosis ICD dan ICF. Nah, itulah fasilitas yang ada di fisioterapi. Keren banget kan? Yuk join fisioterapi, shape a healthy life, and professional future. Ayo gabung sekarang juga!